Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap produksi dan distribusi barang dan atau jasa kena pajak. Di Indonesia sendiri saat ini tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang akan meningkat menjadi 12% mulai Januari 2025. Hal yang harus kita pastikan adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini selaras dengan tujuan adanya pajak pertambahan nilai itu sendiri, yang mana fungsi dari pajak pertambahan nilai yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menekan perilaku konsumtif berlebihan pada kalangan masyarakat. Pajak pertambahan nilai terdiri atas pajak masukan dan pajak keluaran. Pada video kali ini, saya akan membuat faktur pajak keluaran atas faktur penjualan dengan menginput 3 transaksi penjualan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi e-faktur. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran dari faktur penjualan perusahaan kita. Sebelum teman-teman masuk ke dalam aplikasi e-faktur, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak terkoneksi ke internet ataupun wifi. Selanjutnya, teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan database untuk koneksi ke sistem e-tax invoice. Kita pilih local database, lalu connect, masukkan nama user dan juga password. Di sini nama usernya admin. Lalu masukkan password, lalu login. Nah, selanjutnya akan muncul nama perusahaan kita, NPWP, alamat, login, role, versi aplikasi, dan juga koneksi, dan juga database. Nah, di sini dalam aplikasi e-faktur ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada file, administrasi DB. Administrasi DB ini digunakan untuk merekam database. Jadi teman-teman ketika terdapat barang dan juga jasa kena pajak yang merupakan barang jual atau yang dijual oleh perusahaan, itu teman-teman bisa masukkan ke dalam database ini melalui administrasi DB tadi. Lalu selanjutnya di sini ada faktur, fitur faktur itu terdapat pajak keluaran. Pajak keluaran di sini ada administrasi faktur. Nantinya untuk membuat pajak keluaran ada ekspor dan juga import. Selanjutnya ada pajak masukan, ada administrasi faktur, ekspor dan juga import. Lalu ada retur pajak keluaran dan juga retur pajak masukan. Selanjutnya terdapat fitur lain, yaitu terdapat dokumen lain. Dokumen lain ini untuk melihat pajak keluaran. Nanti di sini ada daftar pajak keluaran, lalu di sini ada retur dokumen lain pajak keluaran, pajak masukan, retur dokumen lain pajak masukan, faktur pajak VAT refund, dan juga import data. Selanjutnya terdapat fitur SPT, terdapat posting, buka SPT, formulir lampiran, formulir induk. Lalu selanjutnya ada referensi. Referensi di sini terdapat lawan transaksi, di sini ada administrasi lawan transaksi, ekspor dan juga import, lalu ada barang dan jasa, referensi nomor faktur, administrasi user. Administrasi user ini adalah login dan role yang kita gunakan tadi. Lalu selanjutnya ada setting aplikasi, ada manajemen upload dan help atau tempat untuk bertanya seputar aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menginput faktur pajak keluaran dari faktur penjualan yang sudah terdapat. Di sini ada faktur penjualan pada bulan Desember, tanggal 02 Desember 2018. Lalu di sini ada lawan transaksi kita CV Nusantara Timur dengan alamat dan juga NPWP yang sudah tertera, ada daftar pembelian barang 1, 2, 3, lalu ada potongan yang diberikan oleh perusahaan kita, lalu ada PPN dan juga jumlahnya. Saya akan mencoba menginput 3 faktur nantinya, 3 faktur penjualan yang akan kita input ke dalam aplikasi e-faktur untuk dibuatkan faktur pajak keluarannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran dari faktur penjualan yang sudah diberikan. Untuk membuat faktur pajak keluaran, kita perlu klik faktur, lalu masuk ke menu pajak keluaran, administrasi faktur. Nanti akan muncul data faktur pajak keluaran yang telah kita buat. Di sini tertera masa 11, yaitu artinya adalah faktur pajak keluaran bulan 11. Untuk membuat faktur pajak keluaran sendiri, kita harus mengklik rekam faktur. Lalu terdapat dokumen transaksi yang harus kita isi, sesuaikan dengan faktur pajak penjualannya. Di sini saya akan mengisi tahun 2015 karena merupakan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu di sini tanggal 2 bulan Desember untuk tahun pajaknya 2015 dan nomor seri fakturnya untuk angka 24 kita ganti dengan 15. Lalu kita masukkan nomor seri faktur yang sudah diberikan. Setelah semua dokumen transaksi kita isi, selanjutnya kita klik lanjutkan. Lalu di sini kita akan diminta untuk melengkapi dokumen dari lawan transaksi kita. Masukkan NPWP dari CV Nusantara Timur 02612861112700. Selanjutnya masukkan nama dari lawan transaksi kita, CV Nusantara Timur.
Lalu kita masukkan alamat dari lawan transaksi kita. Jalan Atlet nomor 67 Tarung Tomat Samosir. Setelah semua dokumen lawan transaksi kita isi, kita klik lanjutkan. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam detail transaksi. Untuk merekam barang yang terjual, kita harus mengklik rekam transaksi. Lalu kita isi nama barang STTC 400 weight nilon 10 GAS dalam kurung RJ. Lalu kita klik harga satuan, di sini akan muncul karena barang tersebut sudah direkam. Selanjutnya kita isikan kuantitas barang yang terjual yaitu sebanyak 300. Lalu akan muncul secara otomatis harga total dan juga DPP serta nilai atau nominal pajak pertambahan nilainya. Kita masukkan diskon yang diberikan oleh perusahaan. Diskon yang diberikan oleh perusahaan itu sebesar 5%. Barang ini mendapatkan diskon, penjualan barang ini dengan kuantitas 300 mendapatkan diskon sebesar 2.160.000. Setelah kita masukkan diskon, maka akan muncul dasar pengenaan pajak dari penjualan barang ini sebesar 41.040.000. Selanjutnya di sini juga akan muncul nominal pertambahan nilai. Karena di sini masih 10%, saya harus mengubah ini menjadi PPN dengan tarif sebesar 11%. Maka dari DPP sebesar 41.040.000 tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 4.514.400 dengan tarif 11%. Lalu kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Jika sudah cukup atau sudah tidak ada lagi barang yang dibeli, maka teman-teman bisa mengklik no. Tapi karena di sini terdapat 2 barang lainnya, maka kita akan klik yes. Selanjutnya kita masukkan untuk nama barang yang kedua, STTC 700 white 7G BM dalam kurung RJ. Oke, untuk barang STTC 700 white 7G BM dalam kurung RJ itu belum terdapat di database produk kita. Maka dari itu kita perlu merekam barang atau jasa baru ini. Selanjutnya kita masukkan harga jualnya yaitu sebesar 376.000. Harga ini belum termasuk PPN, lalu kita klik simpan. Berhasil menyimpan barang STTC 700 white. Selanjutnya akan muncul harga satuan dan jumlah barang. Maka jumlah barang yang di sini kita harus isi dengan kuantitas pembeliannya sebesar 275, maka harga totalnya adalah 103.400.000. Kita harus masukkan diskonnya yaitu sebesar 5%, maka pembelian barang ini mendapatkan diskon 5.170.000. Setelah itu akan muncul DPP-nya sebesar 98.230.000. Di sini saya akan mengubah tarifnya secara manual karena akan dikenakan tarif pajak 11%, yaitu 10.805.300.000. Lalu jika sudah dipastikan benar semua, kita bisa klik simpan. Kita klik yes untuk merekam barang terakhir. Gitu. Kita juga bisa mencari barang dari tombol cepat F3, cari barang atau jasa. Kita masukkan nama barang di sini, lalu kita masukkan STTC 500. Coba kita cari. Di sini akan muncul STTC 500 white 7G BMRJ. Jika itu adalah barang yang tertera pada faktur penjualan, maka teman-teman bisa klik ini. Lalu di sini kita ganti jumlah barangnya dengan kuantitas pembelian yaitu sebanyak 200. Akan muncul harga totalnya sebesar 31.200, lalu diskonnya sebesar 1.560.000. Akan muncul DPP-nya yaitu sebesar 29.640.000, dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, maka pajaknya sebesar 3.260.400. Jika sudah, kita klik simpan. Karena sudah selesai barang dari faktur penjualannya, maka untuk notifikasi ini kita akan klik no. Di sini juga akan terekam hasil dari barang-barang yang sudah kita masukkan tadi transaksinya. Ada STTC 400, 700, 500 dengan DPP dan PPN sekian. Lalu kita klik simpan untuk menyimpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Klik yes. Kenapa kita klik yes? Karena kita akan membuat atau menginput 3 faktur pajak keluaran dari 3 faktur pajak penjualan. Maka dari itu kita isi lagi dokumen transaksi 2015, kita sesuaikan untuk tanggal-tanggalnya. Di sini tanggal 17 Desember 2015. Lalu di sini kita ganti 2015, untuk nomor seri kita ganti 2015. Lalu kita masukkan nomor seri yang telah diberikan 007. Kita klik lanjutkan, kita masukkan lawan transaksi kita yaitu PT Tarungga Baja dengan NPWP 02 049 596 6308000. Kita masukkan PT Tarungga Baja.
Lalu kita masukkan alamatnya, Jalan Betawi nomor 5556A, Palembang. Kita klik lanjutkan, lalu di sini kita akan masuk ke dalam detail transaksi sama seperti tadi, kita rekam transaksi. Kita masukkan barang STTJ White Nylon. STTJ 400. Coba kita masukkan ke sini. Sebentar. Untuk mempercepat langkah, maka kita langsung saja masuk ke tombol pencarian cepat, pencarian barang dan jasa. Kita masukkan nama STTC 400, kita klik cari. Di sini akan muncul beberapa dari series STTC 400 White Nylon ini. Kita akan sesuaikan dengan faktur pajak penjualannya, yaitu STTC 400 White Nylon 10 GASRJ. Kita masukkan nominal atau kuantitas pembeliannya, lalu diskonnya kita masukkan, yaitu sebesar 1.440.000. Lalu akan muncul DPP-nya sebesar 27.360.000. Faktur pajaknya akan saya input secara manual untuk menyesuaikan tarif pajak 11%, yaitu 3.009.600 rupiah. Oke, selanjutnya kita klik simpan, kita klik yes karena masih ada barang dari faktur pajak penjualannya. Kita klik cari, kita klik nama, lalu kita masukkan kata kunci STTC 500. Lalu kita cari, di sini ada STTC 500 White 7G BMRJ. Barang ini sudah sesuai dengan faktur pajak penjualan, maka kita klik. Selanjutnya kita masukkan kuantitasnya, yaitu sebanyak 50. Lalu klik enter, akan muncul DPP, harga total, dan nominal pajak pertambahan nilainya. Lalu kita masukkan diskon yang diberikan oleh perusahaan, yaitu sebesar 390.000. Selanjutnya kita masukkan faktur pajak pertambahan nilai ini secara manual, menyesuaikan tarif 11%, yaitu 815.100.000. Selanjutnya kita klik simpan, kita klik mendefinisikan transaksi baru. Kita masuk ke pencarian barang, jangan lupa untuk diklik nama karena kita sesuai dengan nama. Lalu di sini ada kata kuncinya STTC 600. Kita cari STTC 600, di sini ada white dan juga ada yellow. Sebentar. Kita masuk lagi ke sini. Di sini ada STTC 600. Kalau kita cari, di sini ada STTC 600 white dan juga yellow. Yang kita gunakan adalah yang white, atau yang terdapat penjualan adalah white, maka kita klik white. Selanjutnya kita masuk ke jumlah barang yang terjual 125 dos. Di sini muncul harga total yang 47 juta. Kita masukkan diskon yang diberikan oleh perusahaan, yaitu 4.911.500.000. Lanjut, kita masukkan faktur atau nominal pajak pertambahan nilai sesuai dengan tarif 11%, yaitu sebesar, di sini untuk diskon yang diberikan oleh perusahaan itu hanya 5%, maka diskonnya adalah 2.350.000. Lalu akan muncul dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sebesar 44.650.000. Kita masukkan tarif pajak sesuai dengan nominal faktur pajak penjualannya, yaitu sebesar 11%, menjadi 4.911.500 rupiah. Lalu kita klik simpan. Karena semua barang kena pajaknya sudah kita masukkan dari faktur penjualan tersebut, maka kita klik no. Dari detail transaksi ini kita klik simpan, lalu kita akan membuat faktur pajak lagi dari faktur penjualan. Untuk dokumen transaksi kita sesuaikan dengan yang tadi, dan juga data-data dari faktur pajak penjualan. Lalu di sini ada tanggal 24, kita ubah 2015, ini 2015. Di sini kita masukkan nomor seri yang sudah diberikan. Lalu klik lanjutkan, masukkan NPWP dari PT Agung Karya 02889725412100. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan nama perusahaan lawan transaksi kita dan juga alamatnya, Jalan 56. Setelah semua kita isi data-data lawan transaksi, lalu kita klik lanjutkan. Seperti biasa kita klik rekam transaksi. Lalu nama barang kita bisa cari dengan klik F3 atau cari barang jasa. Kita masukkan nama, kata kuncinya STTC 500. Sini keluar STTC 500 white, kita klik, lalu kita masukkan kuantitas penjualannya sebanyak 150. Akan muncul harga total dan kita masukkan diskon yang diberikan oleh perusahaan, yaitu sebesar 1.170.000.
Lalu kita input faktur pajak, kita input nominal pajak pertambahan nilainya secara manual menyesuaikan tarif 11% yaitu menjadi Rp2.445.300. Selanjutnya kita klik simpan, kita akan melanjutkan untuk detail transaksi baru. Kita rekam transaksi baru, kita cari untuk barang yang kedua, yaitu di sini ada kata kuncinya ST TC 600. Kita cari. Di sini terdapat dua, white dan juga yellow, karena pada faktur penjualan adalah yang white, maka kita klik yang white. Kita masukkan kuantitas penjualannya 100, lalu kita masukkan diskon yang diberikan oleh perusahaan, yaitu sebesar 1.880.000. Maaf. 1.880.000. Lalu di sini kita input nominal pajak pertambahan nilainya menyesuaikan dengan tarif 11%, maka menjadi sebesar 3.929.200. Selanjutnya kita klik simpan. Karena sudah selesai detail transaksi yang kita masukkan, maka kita klik no. Dari detail transaksi ini kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Karena sudah 3 faktur penjualan yang kita input, maka kita tidak akan membuat dokumen faktur baru. Kita akan mengklik no. Nah, di sini akan muncul faktur pajak keluaran yang sudah kita buat tadi berdasarkan faktur penjualan yang sudah disediakan. Ini tadi pada awal tadi hanya ada faktur pajak keluaran bulan November, sekarang sudah muncul 3 faktur pajak keluaran bulan Desember, yaitu tanggal 2 2015 bulan Desember, 17 Desember 2015 dan 24 Desember 2015. Baik, dari daftar faktur pajak keluaran yang kita punya, kita bisa menggunakan tools di bawah ini, yaitu ada ubah, hapus, lihat detail, dan preview. Untuk ubah, yaitu untuk mengubah, hapus jika kita ingin menghapus faktur pajak keluaran, dan lihat detail jika kita ingin melihat detail dari faktur pajak keluaran yang telah kita buat. Lalu di sini ada preview. Preview ini digunakan untuk melihat faktur pajak yang telah kita buat. Dari tombol preview maka akan muncul faktur pajaknya. Lalu jika teman-teman sudah yakin pada faktur pajak keluaran yang kita input, teman-teman bisa mengklik upload untuk mendapatkan status approval, yaitu approval sukses. Apabila teman-teman belum mengupload faktur pajak keluaran tersebut, maka status approvalnya adalah belum approve. Tapi jika sudah diupload, maka status approvalnya akan berubah menjadi approval sukses. Jika kita sudah mengupload faktur pajak keluaran, maka tools di bawah ini akan berubah, yang mana teman-teman tidak bisa menghapus faktur pajak keluaran, dan juga teman-teman akan, jika terdapat kesalahan, maka bisa melakukan penggantian. Lalu jika terdapat retur, bisa melakukan retur dengan tools retur. Lalu jika teman-teman ingin menghapus pada status belum approval tetapi di status approval sukses, maka teman-teman bisa batalkan faktur. Lalu di sini lihat detail, PDF dan juga preview.